Selamat malam saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, saat ini saya sedang ada di daerah di sisi Sungai Yara, atau dalam bahasa penduduk asli daerah ini disebut sebagai Birarung. Dan saya ada di daerah sebuah taman umum, taman publik yang biasa disebut sebagai Birarung Mar. Dan di sini saya menemukan satu anak tangga yang kalau dijalani membawa kita pada titik tertinggi dari Birarung Mar ini, yaitu sebuah bukit. Saya tidak tahu apakah ini memang bukit yang asli ada atau buatan, tapi bukit ini ya tidak terlalu tinggi, tapi memang dia merupakan titik tertinggi di daerah Birarung Mar ini, di Taman Birarung Mar ini. Dari puncak bukit ini kita bisa mendapatkan sudut pandang yang sangat luas ya. Kalau dalam istilahnya kita punya vantage point atau sudut pandang yang menguntungkan. Ketika kita ada di tempat yang tinggi, kita bisa memandang bukan cuman ke daerah yang ada di bawah atau lebih rendah dari kita secara lebih baik. Kita bisa melihat daerah baik di Birarung Mar ini maupun di pesisir atau di tepian Sungai Yara, tetapi juga bisa memandang jauh ke arah daerah-daerah yang dipenuhi oleh bangunan-bangunan tinggi. Semua karena saya ada di puncak dari bukit ini. Inilah vantage point, titik pandang yang menguntungkan, yang membuat saya bisa melihat secara lebih luas dan lengkap. Nah saudara, saya jadi ingat waktu Tuhan Yesus diceritakan mengajar di atas sebuah bukit di Injil Matius. Saya jadi berpikir jangan-jangan Tuhan Yesus sengaja mengajar dari atas bukit, bukan cuma supaya suaranya terdengar oleh orang banyak ya, tapi barangkali supaya dia bisa mendapatkan sudut pandang yang berbeda ya. Ketika kita ada di atas tempat yang lebih tinggi, itu kita punya vantage point ya, kita bisa melihat dari sudut yang lebih luas, kita bisa melihat berbagai hal secara berbeda daripada ketika kita ada di bawah atau di tempat yang sejajar. Dan mungkin itu adalah juga sebuah simbol bagaimana Yesus mengajak murid-muridnya untuk melihat hal-hal yang mereka biasa lihat, mereka biasa percayai, mereka biasa jalani secara berbeda, dari sudut pandang yang baru, sudut pandang yang melihat lebih luas ya, tapi juga lebih dalam, melihat secara baru. Dan bukankah itu yang Tuhan Yesus sampaikan dalam kitab-kitab Injil ya, bahwa dia bukan mau mengubah semuanya, tapi mengajak murid-muridnya, orang-orang Yahudi, melihat segala sesuatu secara baru. Bukan lagi hanya semata-mata dari sisi hukum, apa yang benar, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, tetapi apa yang memang harus dilakukan, apa yang membawa berkat menjadi kebaikan buat banyak orang, apa yang memang menghidupi roh, semangat dari Injil, dari berita sukacita itu. Dan bukankah itu yang harus selalu terjadi dalam hidup kita? Ketika kita makin banyak belajar dari firman Tuhan, makin banyak merefleksikannya buat hidup kita sendiri, maka kita akan punya sudut pandang yang baru, vantage point yang baru. Kita bisa melihat secara lebih luas, melihat secara berbeda, dan dengan demikian juga kita bisa memutuskan untuk melakukan hal yang berbeda juga. Nah itu saudara yang dikasih Tuhan, jangan takut kalau Anda diajak melihat sesuatu secara baru, secara berbeda dari yang biasa Anda lihat atau Anda percayai, Anda pahami. Dengan demikian pemahaman kita akan diperluas, diperkaya, dan pada akhirnya kita akan dibaharui. Selamat melihat, memandang secara baru. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati selalu.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tapi kami mengaku seringkali kami hanya memusatkan perhatian pada hal-hal tertentu saja, bahkan pada hal-hal yang negatif, di mana kami membuat kami menjadi lebih banyak mengeluh, membuat kami sukar bersyukur karena ada hal-hal yang tidak kami senangi, tidak kami sukai terjadi dalam hidup kami. Kami tidak bisa melihat gambaran yang lebih luas, gambaran yang lebih besar, bahwa kami adalah orang-orang yang telah menerima berkat Tuhan. Ajar kami untuk selalu memiliki sudut pandang yang lebih luas, yang lebih utuh, sehingga kami bisa melihat, mensyukuri, dan bahkan menjadikan hidup kami berkat bagi orang lain. Biarlah dengan demikian kami juga dimampukan sebagai pribadi, keluarga, gereja, hadir di tengah dunia, menyatakan kasih Kristus, memperjumpakan orang dengan Tuhan sendiri lewat kasih yang kami bagikan. Biarlah itu nyata dalam hidup kami sebagai keluarga. Di antara anggota keluarga kami saling mengasihi, saling mendukung satu sama lain. Dalam hidup kami sebagai gereja, persekutuan murid-murid Kristus, kami saling menguatkan, mendukung, bahkan kami boleh melayani siapapun yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai gereja. Biarlah dengan demikian setiap orang yang menjumpai kami, yang kami layani, yang kami kasihi, merasakan kehadiran Tuhan sendiri. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tengah berusaha berpulih dari situasi pandemi. Beri hikmat kepada para pemimpin kami untuk boleh mengambil keputusan dengan benar. Berilah juga kekuatan kepada mereka-mereka yang saat ini sedang bergumul karena situasi mereka yang ada di daerah-daerah yang terkena atau terdampak bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya bencana gempa bumi yang melanda daerah Cianjur dan sekitarnya. Beri kekuatan, beri penghiburan kepada mereka yang kehilangan bukan hanya harta benda, tetapi juga orang-orang terkasih. Sertai juga setiap orang, organisasi, kelompok yang menolong, berusaha meringankan penderitaan mereka. Biarlah Tuhan yang hadir lewat mereka semua. Kami berdoa juga untuk kehidupan kami semua, untuk setiap keluarga kami, khususnya mereka yang tengah bergumul dengan kondisi-kondisi fisik, mereka yang bergumul dengan kelemahan-kelemahan tubuh karena sakit, karena usia lanjut. Berikan sukacita, berikan pengharapan, berikan kesabaran. Berilah juga kekuatan kepada setiap anggota keluarga yang mendampingi. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang bergumul dalam relasi di antara anggota keluarga. Berikan kerendahan hati, berikan kesediaan untuk berkorban satu sama lain. Berikan juga kemauan untuk mencari apa yang baik bagi kehidupan bersama. Kami mau menyerahkan diri kami, istirahat kami pada hari ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Ini adalah perjumpaan yang terakhir untuk syafaat malam di tahun 2022. Karena berbagai kesibukan terkait dengan kegiatan-kegiatan Natal, akhir tahun dan tahun baru, maka syafaat malam akan istirahat selama beberapa kali pertemuan dan kita akan berjumpa lagi minggu kedua bulan Januari tahun 2023. Selamat menyongsong Natal. Selamat menyongsong tahun baru. Tuhan tetap menyertai kita semua.